Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya pada video ke part 4. Nah, di sini saya sedang berada di Jatilan Mall Kota Ternate. Nah, tepatnya di Gramedia. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu karyawan pada Gramedia di sini dan memberi perspektif tentang bisnis syariah dan akan membahas materi tentang peran lembaga dan industri pendukung pengembangan perbankan syariah. Tonton terus videonya ya. Bye-bye. Oke Kak, jadi di sini saya akan mewawancari Kakak. Dengan Kakak siapa? Kak Fatia Jainal. Ada beberapa pertanyaan untuk saya tanya ke Kakak. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kearifan dalam konteks bisnis? Bagi kami ada beberapa nilai kearifan yang penting antara lain, yaitu 1. Kejujuran dan transparansi, yang kedua keadilan, yang ketiga kepedulian sosial, keempat keberlanjutan, 5 kehati-hatian dan pertimbangan jangka panjang. Dengan nilai-nilai ini kami berusaha untuk menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga bertanggung jawab, etis, dan keberlanjutan. Oke, yang kedua, bagaimana nilai-nilai kearifan dapat mempengaruhi hubungan dengan pelanggan? Kami selalu berusaha memahami kebutuhan dan harapan pelanggan dengan mendengarkan secara seksama, sebagaimana nilai kearifan yang mengajarkan kita untuk menghargai setiap suara dan pendapat. Kami juga berkomitmen untuk menawarkan produk atau layanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, yang juga merupakan nilai penting dalam budaya kami. Pertanyaan terakhir, apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai kearifan dalam bisnis? Tantangan kami adalah dalam memastikan bahwa seluruh tim dan pemangku kepentingan bisnis memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap nilai-nilai kearifan ini. Untuk itu, kami berusaha keras untuk melibatkan semua pihak dalam pelatihan dan perkembangan yang memperkuat budaya yang berbasis pada nilai-nilai tersebut, agar bisa menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan. Terima kasih Kakak. Ya, sama-sama. Nah, di sini saya akan memberikan perspektif tentang bisnis syariah. Bisnis syariah meliputi beberapa aspek penting bisnis konvensional. Mari kita bahas secara komprehensif. Yang pertama ada landasan filosofis. Bisnis syariah dibangun di atas prinsip-prinsip etika Islam yang berfokus pada keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan umat. Konsep utamanya adalah menjalankan usaha yang tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan moral. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar. Ada larangan riba, menghindari praktik bunga yang dianggap eksploitatif. Ada transaksi halal, hanya melakukan bisnis pada produk dan jasa yang sesuai syariah. Ada juga transparansi, menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap transaksi. Dan ada juga keadilan, memberikan hak masing-masing pihak secara proporsional. Yang ketiga, karakteristik utama. Tidak ada praktik spekulasi berlebihan, fokus pada bagi hasil atau profit sharing, bukan bunga. Memperhatikan dampak sosial dari kegiatan bisnis, mengutamakan kemaslahatan bersama. Yang keempat, ada instrumen keuangan syariah. Ada mudharabah, kerja sama bagi hasil. Ada musyarakah, penyertaan modal dari beberapa pihak. Ada mudharabah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Ada juga ijarah, sewa menyewa dengan prinsip syariah. Yang kelima, tantangan bisnis syariah, sosialisasi dan pemahaman masyarakat yang masih terbatas, kompetisi dengan sistem konvensional, kebutuhan SDM yang kompeten di bidang syariah, pengembangan produk dan inovasi. Yang keenam, peluang pengembangan pertumbuhan. Ekonomi berbasis syariah yang semakin prospektif, kesadaran masyarakat akan transaksi halal yang meningkat. Keuntungan regulasi pemerintah, potensi pasar yang luas, terutama di negara-negara berpenduduk muslim. Yang ketujuh, ada dampak sosial. Bisnis syariah tidak sekedar mencari keuntungan, tetapi juga memberdayakan ekonomi umat, mengurangi kesenjangan sosial, mendorong distribusi ekonomi yang lebih merata.
menciptakan ekosistem bisnis yang etis. Nah, dari perspektif tersebut, kesimpulannya adalah bisnis syariah bukan sekedar alternatif, melainkan sistem bisnis yang komprehensif yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberkahan. Nah, itu saja perspektif dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang peran lembaga dan industri pendukung pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah tidak hanya membutuhkan sistem internal yang kuat, tetapi juga dukungan dari berbagai lembaga dan industri terkait. Lembaga-lembaga ini memastikan bahwa operasional perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah transparan dan dapat berkompetisi di pasar global. Yang pertama, ada peran lembaga pendukung perbankan syariah. Lembaga-lembaga pendukung ini bertugas membangun infrastruktur dan regulasi yang kokoh bagi perbankan syariah. Berikut adalah lembaga-lembaga utama. A. Ada Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Fungsi dari DSN MUI adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam pengeluaran fatwa-fatwa terkait produk dan layanan keuangan syariah. Perannya memberikan panduan syariah untuk produk baru yang dikembangkan oleh bank syariah, mengawasi dan memastikan bahwa praktik operasional bank syariah sesuai dengan syariat Islam, berkoordinasi dengan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS di setiap bank untuk pelaksanaan syariah yang berkonsisten. B. Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Fungsi dari DPS adalah bagian internal dari bank syariah yang bertugas mengawasi operasional bank. Perannya meninjau produk dan aktivitas bank secara langsung, memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan syariah kepada manajemen bank. Menjadi perpanjangan tangan DSN MUI di tingkat operasional. Yang C. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator keuangan nasional. OJK mengawasi seluruh aktivitas perbankan termasuk perbankan syariah. Perannya menerbitkan regulasi yang mendukung pengembangan perbankan syariah, seperti aturan terkait modal minimum, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko. Memberikan pengawasan untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah, memfasilitasi inovasi produk syariah agar sesuai dengan kebutuhan pasar. D. Bank Indonesia atau BI. Fungsi dari Bank Indonesia atau BI berperan dalam mengatur moneter dan sistem pembayaran, termasuk sistem berbasis syariah. Perannya menerbitkan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti instrumen sukuk BI. Mendorong pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung transaksi perbankan syariah. Mendukung edukasi dan literasi keuangan syariah di masyarakat. E. Ada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Fungsi dari Basnas dan LAZ berperan sebagai pengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf. Perannya yaitu berkolaborasi dengan bank syariah dalam pengelolaan dana ziswaf untuk mendukung inklusi keuangan, menyediakan program-program sosial yang dibayar melalui instrumen syariah. Nah, yang kedua ada peran industri pendukung perbankan syariah. Industri-industri berikut memberikan dukungan tidak langsung tetapi esensial bagi keberlangsungan dan perkembangan bank syariah. A. Ada industri teknologi keuangan atau fintech. Fungsi dari industri teknologi keuangan atau fintech yaitu mengintegrasi teknologi digital dengan layanan keuangan syariah. Perannya
membantu bank syariah dalam menyediakan layanan berbasis digital seperti mobile banking, syariah, dan dana e-wallet. Mengembangkan platform crowdfunding syariah untuk pembiayaan berbasis akad seperti mudharabah dan musyarakah. B. Industri asuransi syariah atau takaful. Fungsi dari industri asuransi syariah atau takaful yaitu memberikan perlindungan asuransi sesuai prinsip syariah. Perannya melindungi aset dan investasi bank syariah melalui skema takaful, menyediakan produk asuransi yang dapat dipaketkan dengan pembiayaan syariah seperti asuransi jiwa untuk produk KPR syariah. C. Pasar modal syariah. Fungsi dari pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi syariah seperti sukuk dan reksadana syariah. Perannya memberikan alternatif investasi bagi bank syariah untuk diinvestasikan aset. Memfasilitasi pembiayaan berbasis pasar melalui penerbitan sukuk korporasi. D. Lembaga Pendidikan dan Penelitian Syariah. Fungsi dari lembaga pendidikan dan penelitian syariah adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan riset terkait ekonomi syariah. Perannya menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kerja di sektor perbankan syariah. Mengembangkan inovasi produk dan layanan syariah melalui riset. E. Ada media dan publikasi. Fungsi dari media dan publikasi adalah mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan peluang perbankan syariah. Perannya yaitu meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat melalui publikasi, seminar, dan kampanye. Menyediakan informasi terkait produk dan layanan perbankan syariah. Yang ketiga, ada tantangan dan upaya pengembangan lembaga dan industri pendukung. Nah, meski memiliki peran penting, lembaga dan industri pendukung menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama yaitu ada literasi keuangan syariah yang rendah. Solusinya, meningkatkan edukasi masyarakat melalui kolaborasi lembaga pendidikan dan media. Ada juga keterbatasan SDM berkompeten di sektor syariah. Solusinya, pengembangan program pelatihan dan sertifikasi yang terstandardisasi. Ada juga kurangnya inovasi produk. Nah, solusinya mendorong kolaborasi antara bank syariah dengan fintech dan lembaga riset. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga dan industri pendukung memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perbankan syariah. Kolaborasi antar regulator, lembaga pengawasan, fintech, industri takaful, dan lembaga pendidikan akan mempercepat pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan perbankan syariah tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Nah, itu saja pembahasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Thanks for watching. Please subscribe.